menghimpun, mengumpulkan, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi yang dia dapat di masyarakat. Kunci penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditentukan antara lain oleh kemampuan pemerintah daerah DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, hubungan yang sinergis di antara keduanya, juga hubungan pusat dan daerah serta hubungan antar daerah yang konstruktif. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuannya melakukan pengelolaan pemerintah daerah secara profesional dan handal, serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi di dalam meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan. Kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunannya sesuai aturan hukum dan koridor kebijakan yang telah disepakati bersama. Untuk itulah, pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pemimpin dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah pemilihan atau dapil masing-masing guna untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pun memiliki tugas dan fungsi, salah satunya turun ke masyarakat untuk mencari dan menyerap aspirasi sebagai wakil rakyat. Menghimpun, mengumpulkan, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi yang dia dapat di masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya adalah mencari aspirasi, karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah representasi rakyat. Jadi dia seharusnya mencari aspirasi langsung kepada masyarakat. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa pun memiliki hubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hubungan antara pemerintah desa, dalam hal ini pemerintah daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Baik, jadi hubungannya semua diatur oleh undang-undang. Undang-Undang 23 mengatur tentang Undang-Undang 23 2014 mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kampung atau desa diatur oleh Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Undang-Undang 23 selaku pedoman penyelenggaraan pemerintahan antara eksekutif dan legislatif mengatur bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan kepala daerah dan DPRD berkedudukan sebagai mitra yang sejajar. Di dalam pelaksanaannya penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dan DPRD dibantu oleh sekretaris daerah, sekretaris dewan, kepala OPD dan camat. Jadi sampai di situ. Undang-Undang 6 tentang desa mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah desa adalah
Kapitarau istilah kita di sini. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kapitarau dibantu oleh perangkat kampung, yaitu diangkat oleh Kapitarau melalui seleksi dan atas rekomendasi camat, mendapat rekomendasi camat atas nama bupati untuk mengangkat perangkat kampung. Seterusnya Undang-Undang 6 juga menjelaskan bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ke pembahasan keuangan maupun pemberdayaan masyarakat, bersama-sama dibahas oleh MTK. Jadi pada posisi Undang-Undang 2 ini sama, kedudukannya sama. Di mana posisi Dewan di situ hadir ketika dia menyerap aspirasi. Dia melihat secara langsung mendengar secara langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat. Ketika ada permasalahan dalam pembangunan atau sosial kemasyarakatan, Dewan menghimpun dan menindaklanjuti. Kemana Dewan menindaklanjuti? Dia akan menyampaikan kepada OPD terkait. Contoh, ada temuan-temuan yang didapat di kampung, Dewan menyampaikan kepada inspektorat ataupun ke asistenan yang membidangi pemerintahan, yaitu asisten 1, agar supaya permasalahan dapat ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Dewan nanti. Dan Dewan pun ketika sudah ditemukan hal-hal yang penyimpangan, maka Dewan pun dapat merekomendasikan kepada kepala daerah, bupati selaku kepala daerah dan selaku atasan dari Kapitarau. Karena Undang-Undang 6 sudah jelas menyampaikan bahwa kepala desa atau Kapitarau diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, yaitu kita di sini disebut bupati. Jadi itulah sejauh itu fungsi pengawasan Dewan terhadap kampung. Jadi Dewan itu tidak semena-mena atau secara langsung turun ke kampung itu menanyakan, dalam fungsi pengawasan menanyakan mana kwitansi, mana SPJ, tidak bisa. Karena pengawasan Dewan adalah pengawasan kebijakan. Yang menanyakan hal tersebut adalah OPD terkait, yaitu pengawasan internal, yaitu inspektorat, dan eksternal itu BPK. Dan untuk pembangunan juga seperti itu. Jadi ketika ada temuan masyarakat dana desa untuk pembangunan, maka Dewan tetap koordinasi dengan inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan. Hasilnya nanti dilaporkan kepada Dewan. Seperti apa hasilnya, butuh tindak lanjut atau tidak, tergantung hasil temuan dari inspektorat. Jadi Dewan tidak bisa secara langsung mengambil alih tugas pemeriksa, karena Dewan bukan pemeriksa. Dalam 1 tahun sidang, waktu kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi menjadi 3 masa persidangan, di mana setiap masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses. Di masa reses ini, para anggota DPRD mendapatkan kesempatan mengumpulkan warga masyarakat atau konstituennya untuk menyerap informasi dan aspirasi warga yang diwakilinya. Reses pun merupakan komunikasi 2 arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Begitu halnya dengan musrembang. Musrembang atau musyawarah rencana pembangunan merupakan musyawarah inti yang akan menentukan berbagai program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan apapun itu untuk dapat dilaksanakan serta mendapatkan pendanaan. Pada kesempatan ini pun, masyarakat diajak bersama-sama menentukan prioritas kegiatan pembangunan dalam 1 tahun anggaran mendasar yang sudah dirangkum menjadi prioritas usulan dalam musrembang tersebut. Musrembang pun menjadi agenda yang menentukan pelaksanaan usulan warga masyarakat.
Dalam hal ini, sebagai pengawasan kebijakan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pun wajib hadir dalam musrembang desa. Karena awal dari perencanaan pembangunan berawal dari desa, sehingga Dewan pun bisa memadukan apa yang ia dengar selama musrembang dan apa yang ia dapat pada saat masa reses, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam pokok-pokok pikiran Dewan dan akan diperjuangkan pada saat pembahasan anggaran nanti. Dewan harus, bukan harus, dia baik dia diundang maupun tidak diundang dia hadir. Karena awalnya perencanaan pembangunan itu berawal dari desa. Karena konstituen itu ada di desa, pengusulan itu ada di desa. Kenapa Dewan itu bisa hadir? Agar supaya Dewan tahu apa-apa yang menjadi keluhan masyarakat di saat musrembang. Karena penginputan atau penyerapan aspirasi ini ada dua mekanisme. Dari pemerintah itu melalui musrembang. Dengan tingkatan musrembang kampung, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten. Dewan itu ada mekanisme penjaringan aspirasi, itu reses. Jadi kenapa dia hadir di musrembang? Agar supaya dia bisa memadukan apa yang dia dengar di musrembang dan apa yang dia dapati ketika dia reses. Ketika semua sudah sama, berarti ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, maka Dewan harus menindaklanjuti itu dalam pokok-pokok pikiran Dewan. Dan dia akan perjuangkan pada saat pembahasan anggaran nanti. Reses itu artinya bahasa asing, kalau tidak salah, res. Res itu artinya istirahat. Nah, di dalam undang-undang sudah diatur. Di DPRD diatur 1 tahun itu 3 kali masa sidang per 4 bulan. Jadi masa sidang pertama Januari sampai April, masa sidang kedua Mei sampai Agustus, masa sidang ketiga September sampai Desember. Dan setiap masa sidang itu dibarengi oleh masa reses. Oleh karena itu, reses dan musrembang merupakan dua hal yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Hasil reses DPRD dengan musrembang yang digelar mulai di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan harus disinkronkan agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan program pembangunan. Kedua kegiatan itu pun sama-sama menyerap aspirasi rakyat dengan tujuan yang sama, sehingga perlu adanya kesamaan. Masyarakat pun harus memanfaatkan kesempatan musrembang maupun reses. Hal ini pun sebagai sarana menyampaikan aspirasi atau seluruh gagasan dan usulan yang bisa berkontribusi bagi pembangunan.